Artinya even binatang aja punya hati. Nah dari situ jadi nggak bisa deket lagi. Jadi kayak punya takut kecewa lagi gitu kali ya. Gitu dulu ada cowok juga datang ke rumah. Bentar dong temenin yuk. Itu dokter hewan. Ngapain? Harimau gue sakit. Alas lah, makanya untung akhirnya ada yang mau loh ngawinin aku. Jurusannya communication ya? Mass Jadi gini, communication. gue tuh orangnya nggak suka sekolah. Tapi Apa bisa gitu. kuliah ke Amerika. Nggak pernah dimarahin sama papa. Belajar disiplin tuh pas lagi kuliah. Terus pindah ke sinetron tapi habis itu kan? Itu pun nggak sengaja lagi. Gue suruh pura-pura, apa sih pura-pura acting, nggak ngerti. Gue bikin bagian kostum ya. Gue ngurusin kostumnya Cut Tari, Sarah Sechan, Bucek, Tio Pakusadewo. Aksara siamane gaya busana nu pangaturkan Yunik Priscilla. Kamu hebat banget Sarah. Apa pertama kalinya apa? Dia yang nembak atau karena syuting sampai pagi terus jadi ngobrol? Seru klasik? kan dulu, kan rame-rame jadi nggak ngerasa kayak dideketin gitu, gimana sih? Oh iya. Karena lagi ada Tio, ada temennya dia juga yang tinggal di rumah, jadi ketawa ketiwi bareng, nongkrong di rumah gitu. Iya. Nah tapi akhirnya untuk tahu pacaran tuh dari mana? Ya akhirnya deket. Ya nongkrong, keseringan nongkrong bareng. Dan dia kan orangnya asik gitu. Nah, ibu ini yang nggak pernah dilarang sama orang tuanya, nggak bisa tuh dapet cowok yang banyak larangan gitu. Oh. Nah, Bucek tuh orangnya nggak banyak larangan sebenarnya. Oh, percaya aja, karena dia juga orang yang bebas. Ya, Sama. free spirit gitu. Ya, gue juga kan orangnya juga yang bebas, maksudnya ya percaya aja gitu. Akhirnya Jadi, ketemu di situ dia cocoknya. nyambung. Dari situ sempat pacaran berapa lama? 3 tahun. Nah, free spirit sama free spirit sekarang ketemu 3 tahun terus Pacaran. mengikat perjanjian dalam pernikahan. Itu apa yang berubah di situ sampai kayaknya kita bisa nih nikah? Jadi nih ya, Bucek kan pintar banget ya orangnya ya. Jadi nih, kayak gue lagi kesel banget sama dia tuh ya. Tiba-tiba dia gue pergi gitu, kesel banget kayak gue pergi tuh ke Singapura apa kemana gitu kayak sebel. Tiba-tiba pas balik bokap ngomong gini, oh iya Bucek udah ngomong nanti, jadi papa bilang tuh nanti dia di rumah aja gini-gini. Nah apa sih? Iya, Bucek udah bilang kan mau nikah sama kamu nanti jadi di rumah aja gitu. Dia langsung ngelamarnya langsung sama papa. Oh pinter. Pinter kan? Pinter. Udah tahu dong ibu ini kan lemah kalau sama papanya. Iya, pinter dia. Dia langsung ngomong. Terus pas gitu, lo pasti ngomong sama bokap ya gitu. Iya ya udahlah sih kita kawin aja lah gitu. Oh pinter dia. Pinter. Bener. Main Bucek caturnya bener. Iya, dia ngedeketin bokap kan hobinya sama kan. Mobil Jeep itu wah, ini bekas mobil gua berburu dulu. Oh gila pak keren banget ya gitu. Oke, lalu Ya udah akhirnya Ya deh, nikah. gitu. Nah di pernikahan itu tunggu. Sebelum kita masuk ke situ. Dulu juga sempat masuk tabloid tuh masalah Bucek Dep, Yunik Priscilla, menikah beda agama itu kan duar banget iya, tuh zaman duar. dulu. Iya benar. Itu menghadapi itu gimana kan? Santai, Kalau kan zaman kita. sekarang kan netizen. Kalau dulu kan kita takut sama media kan. Diomongin. Enggak Cuek. sih, cuek aja. Oke. Intinya kita perlu persetujuan dari kedua orang tua kita. Oke. Dan kita masing-masing tidak akan pernah membohongi agama kita. Oke. Itu And we komitmennya ya. respect each other Oke. gitu. Dan gue nggak akan suruh lo cek untuk pindah ke agama gue karena lo jalanin apa yang udah lo pernah jalanin Oke. selama hidup lo. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi ya, sesantai itu karena kita cuman perlu kedua orang tua kita masing-masing untuk berada di Untuk approve. di samping kita. Oke. Dah. Yang Lalu, lainnya nggak kita pikirin. bodo amat ya. Jadi orang mau ngomong apa, mau Nggak diwawancara apa-apa. soal Mereka kan itu, punya hak untuk berpendapat. Oke. Tapi Jadi yang jalanin hidupnya kan kita. nggak mengganggu pernikahan ya. Maksudnya ketika orang mulai bergunjing soal itu. Kan Nggak. zaman dulu kan kayaknya haram banget gitu kalau orang Ya, nggak kenapa apa-apa. tuh? Beda agama, kayaknya dibesar-besarkan banget gitu padahal Nggak kan yang apa-apa. ngejalanin. Itu haknya mereka. Tapi yang ngejalanin kan kita. Oke. Dan dari pernikahan ini lahirlah Arla. Arla. Sekarang umurnya sudah 21 tahun. 21 tahun.
Kemarin Bucek ngomong gini, Sil, anak kita udah dewasa loh, Sil. Enggak, dia still my baby, gue gitu. Nah, ketika lahir anak ini, antara dirimu sama Bucek, beda nggak cara mendidiknya? Beda. Kalau Bucek lebih chill. Kalau gue tuh karena berdasarkan pengalaman yang ketemu masalah disiplin setelah kuliah dan yang lain-lainnya, akhirnya gak bisa nih. Kasihan anak gue kalau punya kebiasaan kayak gue yang terlalu chill juga. Ya, Akhirnya, karena udah jadi ibu kan. Jadi Kayaknya jangan harus sampai ada apa yang struktur. udah gue alamin dulu terjadi lagi di anak gue. Jadi masalah disiplin itu udah dijalanin dari mereka dia kecil. Oke, seperti apa tuh contohnya? Gimana caranya menghargai mainan walaupun itu harganya 10.000. Oke. Kalau di bawah artinya itu dibuang. Oh. Harus dibalikin ke tempatnya. Terus buku, baca buku. Papa tuh emang dari dulu suka baca buku kita berdua. Jadi itu dilanjutin ke Arla. Jadi dulu awal-awal nikah tuh nggak punya duit, nyicil Encyclopedia sampai 12 bulan gitu untuk Arla gitu. Jadi belajar disiplin tuh dari kecil. Sulit nggak sih kawin dengan seorang Bucek Dep yang free spirit? Kan kalau orang-orang lihatnya, tiba-tiba gantole, tiba-tiba udah apa? Kayaknya nih Sebenarnya nggak juga, nggak bisa diem karena gitu dia. enggak sih, nggak terlalu gimana-gimana. Karena ini bisa gini ya, ini dalam masa pernikahan, cek, kok nggak pulang semalam ya, bapak nggak pulang. Misalnya gue pulang syuting pagi gitu, kan bapak ke Medan, hah? Telepon dong, cek lo di Medan. Iya, lo kok nggak ngomong? Gue dadakan soalnya Sil gini nih. Oh ya udah lo kapan pulang? Belum tahu nih, belum tahu. Sudah, terus besokannya, lucu juga tuh ya Bika Ambon di Medan ya, lucu deh kayaknya. Gue nitip Telepon lagi dong, cek, titip dong Bika Ambon di Medan. Orang gue udah di Bali. Aduh udah deh ya gitu. Dan nggak apa-apa juga selama ya udah gue tau apa yang lo sama kerjain. kalau telepon lo angkat, fine gitu ya. Oke. Terus kita berdua sesantai itu memang. Iya. Jenis rumah tangga yang sesantai itu. Iya. Tapi sesama santai itu pun ternyata bisa menemui, akhirnya ketika bertemu satu perbedaan yang sulit untuk disatukan, terpaksa mengambil jalan untuk berpisah gitu ya. Oke. Lalu abis itu sempat menjadi single parent untuk Arla, tapi abis itu kan punya anak lagi ya, berarti kan sempat nikah lagi sama orang lain lagi dan anakmu laki-laki ya? Laki-laki. Emang udah doa pokoknya gini ya. Waktu itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen deh punya satu anak lagi, laki-laki dong Tuhan kalau bisa, supaya Arla ada temennya, paling nggak laki-laki kayak aku sama Fada gitu. Umur 38 akhirnya punya Altan. Tapi ya udah, terus akhirnya harus bercerai lagi. Belajar dari pengalaman itu, artinya kita doa tuh harus lengkap. Waktu itu kurang lengkap kayaknya. Cuman minta Altannya aja. Cuman minta anak laki-laki gitu. Tapi harusnya kan aku mau punya suami gini gitu. Itu nggak disebut di dalam doa gitu. Jadi kayaknya kalau berdoa tuh memang harus lengkap. Selengkap-lengkapnya, jangan cuma minta anaknya doang, tapi bapaknya kalau bisa gini sehingga bisa satu jalan, bisa sepemikiran gitu. Itu sih. Perpisahan 2 kali dalam hidup. Orang itu berpisah sekali aja beratnya setengah mati ya. Maksudnya ya aku juga banyak teman dekat, saudara yang aku lihat ketika berpisah tuh berat banget gitu. Mau segimanapun orang itu ya udahlah kita pisah baik-baik pun tetap berat menurut aku, karena untuk ngasih tahu anak bahwa ya dia kan belum nyampe kan pemikirannya ke sana. Apa perbedaan perpisahan pertama dan kedua untuk Sila? Dua-duanya sama-sama beratnya. Nggak ada perpisahan yang nggak berat pasti ya. Terutama buat anak ya, gimana caranya kita bisa bikin anak tetap nyaman dalam kondisi yang nggak oke gitu. Itu berat. Tapi ketika dijalanin mungkin tanpa sadar ya. Jadi akhirnya mungkin gini. Mungkin didikannya papa yang bikin aku jadi perempuan yang kuat. Mungkin yang dibiasain ada dimanapun lingkungan, terus
tanggung jawab itu dari kecil kan. Jadi walaupun dia santai banget, tapi masalah tanggung jawab itu nomor 1. Oh. Nomor 1. Oke. Jadi itu dijalanin aja kayak nggak sesuatu hal yang berat. Tanpa sadari itu jalan aja ya. Jalan aja gitu, ada solusinya gitu. Tapi memang akhirnya atau mungkin memang gue tuh orangnya logik, jadi lebih mikirin daripada gue mikirin rasa, mendingan gue mikirin planning ke depan apa yang harus gue jalanin supaya anak gue bisa survive dan hidup lebih nyaman lagi. Itu sih. Yang penting jalan aja terus karena ada anak. Jalan aja terus karena ada masalah anak kan yang harus dihadapi gitu. Jangan sampai kalau gue sedih berlarut-larut, anak-anak ini nggak mungkin nggak ngerasain, pasti akan ngerasain down, akan ngerasain vibe nggak enak. Jadi ya harus positif, kitanya harus percaya bahwa ke depan akan lebih baik lagi. Tapi kan dalam rangka merawat anak yang katakanlah sudah tidak lengkap ya, gambar keutuhan keluarga, at the same time you also have to work gitu kan ya, melakukanlah bagianmu dan mungkin juga ada kewarasan di sana ketika kita masih boleh berkarya di luar dan gak hanya ngurus anak-anak. Itu kan berat banget ya. Maksudnya single mom. Iya ya. All the apa ya, respect from me ya untuk semua single mom yang sedang menonton saat ini, karena ada gimana ya, ada masa-masa di mana misalnya si anak di umur sekian butuh figur bapaknya yang lebih anytime ada, kayak waktu kamu kecil kan. Iya, selalu iya, ada iya, benar. apa nyarinya kan gampang, paling kalau nggak lagi masih kuda sama Ada di si kebun burung madu. singkong. Iya, kalau ini kan mungkin cari waktu dulu deh untuk ke rumah papanya atau apa gitu. How do you deal with that gitu dengan anak-anak? Ketemu bapaknya ya. Nggak pernah jadi keributan kan tapi itu untuk boleh ketemu bapak? Yang kedua malah belum pernah ketemu bapaknya lagi. Tapi ya Altan sempet nanya, tapi gini, Dek, kita doa yuk. Kita bilang sama Tuhan, dibukakan hatinya, Ade dikuatin hatinya gitu supaya semuanya akan menjadi lebih baik. Doa sih waktu itu, karena gue juga nggak punya jawabannya, nggak punya solusinya. Jadi yang diperluin adalah gimana caranya supaya dia bisa kuat hatinya, hilangkan rasa sedihnya. Yang bisa kan yang punya kita, ya cuman Tuhan yang bisa bantu. Gue juga nggak bisa bikin apa-apa sebagai ibu, yang sampai sekarang juga gue masih terus belajar. Jadi ibu tuh nggak gampang, apalagi single mother. Ibu yang lengkap aja nggak gampang, PR kita tuh terus ada, apalagi yang sendiri. Jadi ya satu-satunya cara waktu itu adalah, Dek, ayo mama nggak bisa bantu apa-apa, tapi ini Tuhan yang bisa bantu. Ya kita doa gimana caranya supaya Altan dikuatin hatinya, supaya semuanya dilembutkan hatinya, supaya semuanya bisa berjalan lebih baik lagi di depannya. Dah, cuman sampai situ. Tapi sebisa mungkin kalau nggak syuting, nggak ada kerjaan, di rumah. Seminggu libur ya seminggu ada di rumah. Bener-bener ya? Di rumah sama mereka. Iya, aku perhatiin juga kalau ada liburan anak sekolah ke Bali, karena kebetulan memang punya saudara di Bali ya, ada Om Atia gitu, anak-anak dibawa. Nggak pernah ada liburan sendiri. Iya, habis itu kalau harus balik ke Jakarta syuting sendiri, balik syuting anak-anak titip sini, habis itu balik lagi jemput gitu ya. Iya. Altan sekarang usia berapa berarti? 14 tahun. Oh, lagi umur-umur abegong-abegong sedepnya tuh ya. Tapi dia tuh sweet banget. Jadi kamu di mana mama? Kamu di mana? Video call. Kenapa kamu nggak angkat? Jadi dia overprotective kadang-kadang gitu. Terus kalau sakit juga yang mama mau minum obat apa gitu. Jadi dia gitu. Dia tuh yang protektor. Kalau mau kakaknya pergi misalnya kayak tadi mau pergi ke airport atau mau berangkat pergi keluar kota, berdoa dulu. Adiknya yang doain, Dek, kamu yang pimpin doa because you are the man of the house. You have to lead us to pray gitu. Adiknya yang harus pimpin doa. Oh, manis banget. Iya, karena dia laki-laki satu-satunya di rumah dan dia harus punya rasa tanggung jawab itu. Dan gue dibilang sama kakaknya, kakak, kalau Altan minta sesuatu, walaupun dia lebih muda, tapi sometimes we have to listen to him. Jadi dia harus punya ruang itu. Kayak kalau malam-malam, Dek,
pintu udah ditutup, Dek, gitu-gitu. Terus kadang-kadang kalau kakaknya syuting, aku syuting, sempat di rumah nggak ada pembantu. Jadi pembantu cuma pulang hari dan aku nggak mau nambahin lagi karena supaya mereka belajar gimana caranya bertanggung jawab di rumah. Altan udah bisa masak nasi, udah bisa masak apapun yang dia mau. Supaya dia belajar gimana caranya lebih dewasa, lebih tanggung jawab. Oke. Kalau ada satu hal yang bisa diubah, apa yang akan Sila ubah? Enggak sih, Egois gitu. this is the best. Gue cuman pengen anak-anak sehat, jasmani dan rohani. Tapi kita semua udah bisa mentertawakan apa yang sudah kita lewati, kayak gini misalnya ya. Kan pulang syuting capek banget gitu, anak-anak belum tidur. Kak gitu. Terus gue pengennya semua kumpul di kamar, kan gimana caranya? Kak sini deh kak, mau masuk surga nggak? Apa? Kenapa? Pijitin kaki mama deh kak, pijitin kaki mama deh kak. Masuk surga kan gitu. Ayo dong pijitin kaki mama. Ayo lo kalau kan ada surga di telapak kaki. Mah please deh mah gitu. Terus deh itu mereka tuh bisa ngomong gini, dek kita pijitin, kasihan nih, they already married our father gitu. Ketawa-ketawa, kasihan nih. Itu jadi joke buat kita gitu. Iya. Kita udah bisa ngelewatin itu semua, jadi sebuah pengalaman yang bisa kita bawa ringan. Ya, padahal nggak ringan. Mungkin orang dilihatnya nggak ringan, ya mungkin ya bisa gitu. Ya ada momen-momen kayak gini misalnya, harus reading, harus suatu hari harus reading buat film dan harus. Terus Arla sehari sebelumnya gini, oh iya ma besok aku mau ketemu psikiater ya. Hah? Are you okay? Yeah, I just need to talk to a professional. Hah? Do you have a problem? No, but I need to talk to a professional. Gue mau bagi, ini dua anak gue punya masalah, terus gue nggak bisa di sana. Beliin keperluan ngelukisnya dia, lo beliin. Karena gue kerja cuma buat anak-anak gue juga kan. Terus begitu dan orang berdoa, Tuhan kiranya Engkau hadir di sana buat mereka gitu kan. Karena gue nggak bisa ada. Tuh ini berat sih. Ternyata ini berat ya gitu. Arla, we are already proud of you. Kita tuh udah bangga banget sama kamu. Hari itu hari yang terberat sih, tapi akhirnya bisa kita lewati. Tuhan nggak suka perceraian. Tuhan janji ya, tuh aku akan berserah seluruhnya hidupku sama Engkau.